Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Emi Kuswandari. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Hati-hati kalau keluar rumah, selalu memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupakan hand sanitizer untuk selalu dibawa. Pandemi di Indonesia belum mencapai puncaknya, jadi mawas diri untuk kita sendiri sangat perlu tentu saja. Baik teman-teman, izinkan hari ini saya berbagi tentang eh, komunikasi. Apa sih pentingnya komunikasi? Toh kita selalu melakukannya setiap hari. Ada hal yang sangat menarik yang baru saja kami sharingkan dengan teman-teman yang lain tentang eh, eh, mental model. Ternyata ada beberapa tipe atau karakter yang seringkali muncul ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Apakah kita menjadi mover, orang yang selalu menyampaikan gagasan, berinisiatif, mendrive di dalam tim? Kemudian ada juga tipe follower yang memperkaya gagasan yang sudah disampaikan oleh mover tadi. Biasanya kalimatnya, saya sependapat dengan, saya suka dengan, begitu. Tetapi ada juga bystanders. Bystanders ini biasanya memperkaya gagasan yang sudah disampaikan oleh movers dengan menyampaikan aspek-aspek lainnya, misalnya dari aspek ekonomi, aspek sosial, ataupun aspek budaya. Jadi dia memperkaya gagasan yang disampaikan di awal dengan berbagai perspektif yang lebih melengkapi. Nah, yang lain adalah opposer yang biasanya mempertanyakan gagasan yang disampaikan atau menunjukkan ketidaksetujuan atau menentang. Nah, tanpa sadar, 4 hal ini biasanya kita jumpai dalam keseharian. Bagaimana sikap kita dengan opposer? Apakah kemudian kita mengambil jarak? Biasanya otomatis kita akan begitu. Tetapi cobalah untuk diam sejenak, kemudian lakukan mental model ini, 4 role ini dengan teman-teman Anda. Bisa berempat, bisa berdelapan, atau bisa berapapun orangnya. Bermainlah dengan berganti-ganti peran. Kalau saat ini kita lebih dominan sebagai movers, cobalah menjadi follower atau opposers. Ya, tak ada salahnya mencoba. Tujuan dari latihan ini adalah supaya muncul empati. Bagaimana sikap kita terhadap movers, followers, kemudian bystanders atau opposer. Karena biasanya kita menempatkan diri sebagai orang yang memegang kekuasaan, sebagai orang yang selalu berinisiatif. Bagaimana pada saat kita berada pada sisi yang sebaliknya? Bagaimana kalau kita hanya mengikuti saja? Nah, tujuan dari latihan ini adalah belajar untuk mendengarkan, belajar untuk berempati, belajar untuk tidak mendebat. Ini latihan yang sederhana sekali gitu ya. Bukan berarti ketika kita lebih dominan sebagai mover atau sebagai opposer atau sebagai bystanders atau followers, selamanya kita akan seperti itu. Tidak. Ini tidak melekat, tetapi bisa kita latih untuk kita berempati dengan role yang lainnya. Dan luar biasa hasil latihan ini.
pasti kemudian akan mengetuk hati kita. Oh ya, ternyata seringkali kalau saya sebagai movers tidak adil terhadap followers ataupun opposers gitu ya. Biasanya kita memblok diri kita dengan apa yang disampaikan oleh opposers. Setelah menjalani latihan, kita bisa mengambil angle yang sebaliknya loh. Opposer biasanya diperkaya dengan ide-ide. Nah, kenapa tidak? Dari ide-ide yang kelihatannya bertentangan tersebut, kita telah kembali. Siapa tahu ide yang disampaikan justru ide yang gemilang. Kemarin-kemarin kita tidak mau menerima karena disampaikan oleh opposers gitu ya. Tetapi ketika kita membuka hati, membuka pikiran kita, ternyata ada benarnya juga ya apa yang disampaikan oleh opposers. Nah, teman-teman, selamat berlatih dengan 4 role model ini ya. Dan jangan lupa sharing-sharing hasilnya. Bye.